Tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Afdhalus salat wa taslim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa thayyibin tahirin. Amma ba'd. Bapak-bapak, Ibu sekalian, saudara-saudara, ya malam ini saya jadi badal ini. Jadi pengganti bapak-bapak Ibu yang seharusnya diskusi gitu ya. Tapi ya sudahlah, kita di malam ini sama-sama mengaji, sama-sama berbagi terkait dengan apa yang sudah kita pernah bicarakan gitu di awal perkuliahan tentang bagaimana sih sebetulnya posisi ilmu pengetahuan ketika berhadapan dengan agama gitu. Dan dua entitas ini, agama dan ilmu pengetahuan, banyak memberikan pemantik pada khazanah pemikiran, terutama filsafat, kemudian ilmu pengetahuan sendiri, dan termasuk pemikiran-pemikiran keagamaan. Dan kalau kita lihat dua entitas ini dari zaman sebelum Afklarung ya, sebelum Renaissance, itu sudah pernah dibicarakan dari para pakar-pakar filsafat atau saintis sekalipun tentang posisi agama terhadap kemajuan sains dan teknologi gitu. Baik, saya mencoba untuk mengurai gitu ya tentang tantangan agama dan ilmu pengetahuan, bahwa agama satu sisi, kata Mas Komar ya, kata Komar Ibnu Hidayat, dia bilang agama ini punya 1000 nyawa. Jadi ketika dibunuh satu, itu lahir banyak agama, lahir banyak keyakinan yang sama dengan agama-agama yang sudah ada di proses sejarah manusia. Dan hampir tidak ada sejarahnya agama itu hilang dari muka bumi. Tapi sesuai dengan perkembangan waktu dan zaman, waktu atau zaman ya, tidak sedikit agama atau keyakinan yang bangkrut atau gulung tikar ketika berhadapan dengan realitas kehidupan yang semakin lama semakin progresif ya, semakin maju. Saya sebutkan misalkan agama, banyak ya, agama Mesir kuno itu sudah gulung tikar, hampir tidak ada penganutnya, bukan hampir, sudah tidak ada penganutnya, mungkin tinggal puing-puing sejarahnya saja. Lalu apalagi agama-agama yang berdasarkan etnik ya, seperti suku Maya, begitu suku Maya itu habis ya, di saat bersamaan agama suku Maya juga hilang. Nah, itu karena diakibatkan oleh keberadaan agama yang tidak bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang di dalamnya ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi plus filsafat. Kira-kira begitu ya. Saya sebut misalkan Zoroaster ya, Zoroaster atau Majusi lah, kalau sebagian mengatakan Zoroaster sama Majusi itu ya eta-eta keneh gitu. Artinya itu juga. Itu di Persia, di dataran Persia itu tinggal ya 1600, kira-kira begitulah. Padahal pada waktu di zaman kekaisaran atau Imperium Persia itu
negara agama Zoroaster ini agama yang dominan, agama mayoritas lah. Dan kita mengetahui sudah dalam catatan sejarah, Persia itu pernah menjadi bangsa beradab, bangsa yang peradaban yang pernah menjadi peradaban dunia yang tinggi, ya, yang bisa melawan peradaban Romawi pada waktu itu. Ya, tapi kenyataannya Romawi dan Persia, Romawi terutama yang paganistik itu juga sudah hilang. Kemudian menyusul Persia. Persia lama-kelamaan terjadi krisis kepenganutan di agama-agama Zoroaster. Terakhir saya lihat data itu kalau tidak salah, ya sekitar 1600-an lah. Bisa Anda bayangkan. Dan suatu saat akan gulung tikar juga akan bangkit. Maksud saya gini, bahwa agama itu kemungkinan bisa hilang dari muka bumi itu bisa terjadi gitu. Tapi begitu mati satu, tumbuh lagi yang lain. Makanya kata Mas Komar, agama itu punya 1000 nyawa. Jadi mati satu, tumbuh 1000. Kira-kira begitulah. Jadi dua kemungkinan itu akan terus terjadi seiring dengan proses perjalanan waktu di muka bumi ini. Nah, dalam konteks ini saya melihat bahwa ada tantangan agama dan ilmu pengetahuan, misalkan, nah, globalisasi atau borderless society ini juga ada bagi tantangan bagi agama terhadap terhadap perubahan di era globalisasi itu yang identik dengan modernize gitu ya. Ketika kita bicara globalisasi, di saat itu pula kita bisa menggambarkan global village gitu, atau perkampungan dunia. Nah, perkampungan dunia atau globalisasi tadi itu berdampak pada perjumpaan antar keyakinan satu komunitas gitu ya, satu keyakinan dengan keyakinan yang lain. Gitu. Satu agama dengan agama yang lain, satu kepercayaan dengan kepercayaan yang lain, dan itu perjumpaan juga pasti menimbulkan persoalan-persoalan, baik itu persoalan yang bersifat internal maupun eksternal. Jadi tantangan agama di era globalisasi, termasuk dengan ilmu pengetahuan, kalau ilmu pengetahuan itu sebetulnya menurut saya relatif progresif ya, dan terus berkembang dinamis. Kalau agama dalam konteks religious studies selesai sebetulnya. Maksudnya selesai itu karena paradigmanya berbeda dengan ilmu pengetahuan. Jadi agama tidak progresif. Agama ya segitu-gitunya. Berbicara Allah, berbicara Tuhan dari dulu sampai hari ini ya konsepnya seperti itu gitu. Jadi Tuhan itu atau Allah atau yang sejenis gaib gitu ya, kalau bahasa yang lain, itu di luar nalar kira-kira gitu. Itu dari dulu sampai hari ini. Terminologi agama Tuhan atau sesuatu yang gaib dan yang sejenis itu tidak akan berubah terminologinya. Sementara ilmu pengetahuan itu terus progresif. Nah, itu bedanya antara agama dan ilmu pengetahuan. Pertanyaannya, apakah agama itu salah dan ilmu pengetahuan benar atau sebaliknya? Nah, ini tidak ada kaitannya dengan dialektika salah dan benar gitu. Jadi ini persoalan yang perbedaan paradigma saja. Kalau agama itu paradigmanya keyakinan, ilmu pengetahuan paradigmanya ya scientific method itu. Yang dua-duanya berbeda.
Nah, ketika dicoba untuk dijumpakan, nah, yang saya pernah bilang, synchronous itu jadi salah satu alternatif untuk menjumpakan. Nah, di era globalisasi, menurut saya yang borderless society ini, tantangan bagi agama yang sangat luar biasa terhadap masa depan agama. Di situ agama akan diuji, apakah agama itu akan bisa berlanjut atau stuck dan satu saat akan bubar gitu, atau gulung tikar. Seperti yang tadi saya bilang, coba Anda bisa searching ya di apa internet, cari agama-agama yang sudah tidak ada di muka bumi, itu pasti banyak. Dan cari agama-agama yang baru yang muncul di muka bumi ini, pasti banyak juga. Jadi berbanding lurus antara agama yang bangkrut, agama yang gulung tikar, dengan agama yang muncul, yang apa namanya reborn gitu ya, agama yang baru lahir. Nah, kemudian migration ya, perpindahan penduduk itu juga mempengaruhi tentang agama dan ilmu pengetahuan. Misalkan begini ya, perpindahan penduduk itu dari satu tempat ke tempat yang lain yang berbeda agama, misalkan. Contoh begini, orang-orang yang migrasi dari Arab Spring gara-gara konflik bersaudara ya di Suriah maupun di banyak tempat di Arab itu, ketika sebagian berbondong-bondong pindah karena perang, itu ada yang pindah ke Eropa, ada yang pindah ke Eropa Timur ataupun Eropa Barat, bahkan ke Asia sebagian. Yang di situ berbeda kebudayaannya, di situ berbeda keyakinannya dan pemahaman-pemahaman kultural dan seterusnya. Maka dipastikan ada persoalan-persoalan dalam dirinya, terutama para penganut agama tertentu itu akan dipengaruhi oleh perjumpaan dengan agama atau keyakinan yang berbeda dengan tempat asalnya gitu. Dan termasuk ilmu pengetahuan yang kebetulan dianggap lebih universal ketimbang agama. Nah, temuan-temuan baru, inovasi gitu ya, yang berdampak pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, itu hampir manusia seluruh dunia mengamini. Gitu. Jadi sebutlah agama ilmu pengetahuan ya, positivisme itu kan sebetulnya keyakinan dalam filsafat Barat yang meyakini bahwa ilmu pengetahuan itu satu-satunya solusi untuk pencarian kebenaran. Gitu. Dan itu banyak penganutnya, terutama di Barat ya. Nah ini kan kalau misalkan terjadi perjumpaan itu gara-gara migrasi, bisa orang berpikir tentang lebih cenderung memahami ilmu pengetahuan secara bebas, tidak ada ikatan yang rigid gitu. Makanya banyak orang-orang yang pindah daerah itu menjadi mereka konversi gitu. Ini saya tidak bicara salah benar, bahwa terjadi perpindahan penduduk kemudian secara otomatis terjadi konversi, perpindahan keyakinan gitu. Itu menjadi hal yang lazim. Nah, kemudian saintifik dan technological revolution, revolusi iptek ini juga berpengaruh pada agama dan ilmu pengetahuan ya. Relasinya maksud saya, agama dan ilmu pengetahuan. Jadi perkembangan saintifik ini juga, saintifik dan iptek maksud saya, bahkan iptek pakai S, S-nya itu seni atau humaniora. Nah, itu kadangkala merubah persepsi klasik gitu ya, persepsi yang lama yang kemudian berjumpa dengan persepsi atau menemukan persepsi-persepsi yang baru tentang
terminologi dalam agama atau interpretasi baru. Itu disebabkan oleh perkembangan sains dan teknologi, revolution, scientific and technological revolution, revolusi iptek. Misalkan begini, saya ambil contoh ya. Fikih lama, fikih klasik yang itu disesuaikan dengan perkembangan di masa lalu, hari ini hampir beberapa mujtahid ya, beberapa ulama berijtihad tentang perubahan-perubahan fikih gitu. Itu disebabkan oleh perkembangan atau revolusi iptek, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ambil contoh misalkan dengan adanya kendaraan ekstra cepat gitu ya, misalkan kayak kereta api cepat atau pesawat. Saya dulu kalau pulang ke Jawa Timur ya, ke Malang, naik kendaraan itu 16 jam. Bahkan ketika Lebaran itu sampai hampir 2 kali lipat itu, 32 jam itu. Nah itu kan penuh dengan doktrin atau ajaran fikih tentang istilahnya, sebagian mazhab mengatakan itu boleh untuk dijamak qashar gitu. Tapi hari ini orang sudah naik pesawat. Saya kalau pulang sekarang, misalkan saya pulang ke Malang naik pesawat, berangkat dari sini jam 10, nyampe di Malang jam 11, belum sampai zuhur gitu. Sebagian mazhab mengatakan enggak, kalau jarak itu konon katanya ada yang 60 kilo, baru kata sebagian Syafi'iyah itu mengatakan 60 kilo baru bisa jamak qashar, dan waktu bisa habis di tengah jalan, maka itu nggak perlu maksud saya itu yang bisa dijamak qashar gitu. Tapi hari ini kan sudah teknologi luar biasa, dan mungkin suatu saat teknologi lebih dari sekarang, perkembangan transportasi. Jadi gimana dijamak qashar? Kalau sebagian yang lain mengatakan bukan urusan jarak dan waktu, tapi urusannya yang penting keluar dari rumah, bepergian itu sudah jamak qashar, misalkan ada yang mata begitu. Ini salah satu contoh ya, yang saya gambarkan betapa perkembangan teknologi, ilmu teknologi itu juga mempengaruhi cara berpikir atau interpretasi terhadap teks ajaran agama. Kemudian archaeological discoveries ya, penemuan-penemuan benda arkeologi itu juga menggambarkan betapa agama ini seringkali bisa berubah gitu ya, tipenya. Karena misalkan dulu ada yang bilang, misalkan salah satu contoh ya, ada yang bilang bahwa sebagian siapa namanya lupa saya itu, yang konon katanya Nabi Sulaiman itu adanya di Borobudur ya, gambar-gambar replika atau relief maksud saya, relief yang ada di Borobudur itu konon katanya Nabi Sulaiman. Nah, mungkin sebagian nggak percaya, sebagian lagi percaya, itu menjadi hal yang lazim gitu ya. Jadi penemuan benda arkeologis itu kadang-kadang merubah mindset seseorang dalam merefleksikan keberagamaannya gitu. Nah, apalagi bicara tentang evolution and genetik gitu, tentang genetika. Nah ini luar biasa sebetulnya tantangan agama ini ya, terkait dengan evolusi dan genetik ini. Misalkan konon katanya di beberapa daerah di luar, di barat ya, ada bank sperma misalkan, siapapun bisa mengakses itu asal dengan harga tertentu kayak gitu ya. Pertanyaannya misalkan itu bank sperma itu dari para ilmuwan. Nah, gimana agama meletakkan posisi itu? Ini bukan hanya dari Islam ya, semua agama lah, ini berlaku untuk semua agama. Dan banyak hal lain yang terkait dengan evolusi
dan genetik ini. Apa ya? Misalkan kayak transgender gitu. Misalkan kayak Dorce itu gimana coba statusnya? Dorce malahan konon di Jawa Timur, MUI Jawa Timur mengatakan sudah pindah kelamin maka dihalalkan, dibolehkan, maksudnya pakai mukena dan yang sejenis itu. Itu kan persoalan juga. Lagi-lagi saya tidak berbicara mana yang benar dan mana yang salah. Maksud saya bahwa tantangan agama dengan ilmu pengetahuan itu ketika berbicara tentang persoalan-persoalan yang terkait dengan perubahan yang dulunya dianggap tidak lazim. Tapi hari ini sudah semakin lama perubahan itu menjadi lazim karena terus-terusan muncul transgender dan yang sejenis itu. Nah, kemudian public education ya, and literacy. Nah, pendidikan juga itu banyak yang harus kita perbaiki ya. Salah satu contoh misalkan begini, kenapa sih Indonesia ini konon katanya masyarakat Indonesia itu masyarakat beragama, tapi perubahan masyarakat Indonesia itu sangat lambat, perubahan ke arah yang lebih modern. Sementara negara-negara yang tidak terlalu mempersoalkan agama itu justru lebih cepat perkembangannya. Sambil contoh Swedia misalkan, New Zealand, bahkan negara yang dianggap Islami oleh Transparansi Internasional, konon katanya justru negara-negara yang tidak ada simbol-simbol agama. New Zealand, Swedia, dan yang negara-negara sebagian negara Eropa yang simbol-simbol agama itu tidak begitu penting. Dianggapnya itu karena sifatnya private ya agama itu. Tapi justru negara-negara yang selalu memakai simbol-simbol agama itu yang pernah dibahas oleh yang saya pernah, nanti dicoba deh dibedah sama Anda ini buku yang kemarin sudah saya sodorkan itu yang Ahmad Tikuri itu ya. Justru agama yang mayoritas Muslim, negara-negara yang mayoritas Muslim yang di situ banyak simbol-simbol agama itu mayoritas otoriter katanya. Itu berdasarkan riset itu Ahmad Tikuri. Kemudian underdevelopment, tertinggal dan miskin. Gitu. Kebanyakan. Memang ada satu dua yang tidak miskin, tapi negara-negara Muslim yang notabene mereka banyak menggunakan simbol-simbol keberagamaan atau keislamannya di dalam perilaku bernegara ya, itu selalu ketinggalan dengan negara-negara yang tidak memakai simbol-simbol agama. Nah ini tantangan sebetulnya bagi umat beragama. Nah persoalannya apakah itu di aspek pendidikan, sebagian riset mengatakan iya, gitu. Nah, tapi kita sekarang bisa evaluasi bahwa apakah di Indonesia kurang sarjana gitu ya, misalkan ya, atau masih minim orang yang pinter. Oh banyak, di Indonesia banyak orang yang pinter, di Indonesia banyak ilmuwan bahkan cendekiawan yang mungkin bisa sebagian kelas dunia, gitu ya. Tapi kenapa masih dianggap kalah dengan negara-negara maju ini? Nah, jangan-jangan di pendidikannya itu ada something wrong, ada sesuatu yang salah. Iya kan? Kalau kita cermati, apakah pendidikan itu di kurikulumnya, misalkan nanti kawan-kawan tarbiyah yang bisa menjelaskan, ataukah di kontennya. Gitu. Tapi yang jelas, kalau berbicara orang pintar di Indonesia banyak hari ini. Kalau 30 tahun atau 50 tahun yang lalu mungkin iyalah ya kita kurang. Tapi sekarang sarjana itu banyak. Guru besar banyak banget. Orang pintar, orang cerdas nggak kurang gitu ya. Tapi kita kenapa masih kalah dengan negara-negara yang lain? Padahal kita mayoritas orang beragama.
mayoritas penduduknya beragama. Bahkan yang tidak beragama dilarang oleh aturan, oleh konstitusi. Kita kira seakan-akan karena kan Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa itu memberikan guidance bahwa masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia harus punya keyakinan. Tapi kenapa keyakinan itu tidak bisa menginspirasi menjadi lebih beradab, menjadi negara atau bangsa yang punya, yang civilized gitu ya, yang punya keadaban. Nah, kalau menurut ini kan Abdullah Said ya, menurut Abdullah Said ini yang dikutip oleh Pak Amin Abdullah bahwa ini garapan dari sainsis ini yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dari globalization sampai 7 sampai public education and literacy ini garapannya sains, ilmu-ilmu ya, baik itu mungkin ini juga ada eksak ya, sainsis ya, ada ilmu sosial dan yang ini bisa kita kategorikan misalkan kaitannya dengan public education ya. Tapi oke lah, menurut saya ini problem atau tantangan agama head to head dengan ilmu pengetahuan. Nah, berikutnya increase understanding of the dignity of human person. Jadi kesadaran yang semakin bertambah tentang harkat dan martabat manusia. Nah, di era kekinian ini, kesadaran yang semakin bertambah tentang harkat dan martabat manusia membuat manusia semakin punya harga diri. Dulu kan masih ada perbudakan ya, masih ada subhuman, orang yang dianggap manusia yang dianggap subhuman atau setengah manusia. Manusia yang tidak dimanusiakan zaman dulu di era perbudakan itu. Tapi hari ini sudah tidak ada, karena mengalami kesadaran yang semakin bertambah tentang harkat dan martabat manusia. Nah, di saat yang bersamaan itu bisa menimbulkan individualis ya. Nah, ini lagi-lagi problem agama, individualis dan mungkin merasa dirinya Superman gitu. Manusia yang tidak butuh dengan siapapun, termasuk tidak butuh dengan Tuhan misalkan, atau Sang Pencipta. Karena semakin menyadari bahwa diri manusia ini tidak terkalahkan dengan siapapun. Alam ditundukkan gitu. Tinggal terakhir manusia yang merasa dirinya Superman akan menundukkan yang selama ini dianggap sebagai Sang Pencipta. Kayak gitu. Nah, nanti kelanjutannya bahwa itu akan berhadapan dengan hukum alam manusia kayak gitu, karena dia akan suatu saat akan musnah, karena manusia tidak bisa menghindari kemusnahan, paling tidak umurnya enggak panjang. Kemudian greater interfaith interaction, hubungan antar agama yang semakin dekat. Nah, ini juga problem. Tantangan maksud saya. Hubungan antar agama yang semakin dekat ini boleh jadi satu sisi menjadi positif sebetulnya, bahwa tidak akan terjadi konfliktual yang terus-menerus antar perbedaan keyakinan. Tapi sisi lain bisa menimbulkan kebingungan ya terhadap sebagian masyarakat beragama, terutama masyarakat beragama yang awam, yang pada umumnya, untuk mana agama yang lebih tepat untuk dirinya, gitu kira-kira ya. Dan itu mudah orang bisa konversi. Ini lagi-lagi urusan bukan salah benar, tapi terkait dengan social order sebetulnya, terkait dengan ketertiban sosial. Lalu hubungan antar agama itu semakin dekat juga belum tentu interrelasi antar mereka semakin harmonis, tapi
boleh jadi itu memperkuat atau mempertebal fight apa namanya kompetisi ya. Jadi ini juga harus kita kritisi apakah hubungan yang dekat, yang terlalu dekat dengan perbedaan keyakinan ini yang pro apa namanya pro eksistensi ya kalau saya sebutkan itu, kalau nggak dilandasi dengan keyakinan-keyakinan atau ketebalan imannya masing-masing itu juga mudah konversi. Kalau udah konversi nanti menjadi absurd keyakinan itu. Lalu the emergency of nation state and the concept of equal citizenship. Jadi munculnya konsep negara bangsa dan berakibat pada kesamaan hak dan kewajiban warga negara di hadapan negara. Ini tantangannya ya. Jadi nanti ya ini globalisasi kan begitu ya. Jadi nation state ini kesamaan hak dan kewajiban warga negara di hadapan negara ini juga menjadi bagus sebetulnya. Jadi egaliter itu. Tapi kalau terlalu bablas juga menjadi tidak powerful negara, jadi repot juga. Kecuali kalau apa namanya antar negara dengan apa namanya masyarakat sipil ya, civil society itu saling take and give nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian negara justru munculnya konsep kesamaan, kemudian negara tidak punya powerful, ya itu mudah goyang negara seperti itu. Kayak di sebagian negara Arab, di Arab ya, Arab Spring maksud saya, di seputaran Arab itu kan karena negara tidak punya kekuatan maksimal, maka mudah goyah. Gitu. Kemudian gender equality ya, pengarusutamaan dan keadilan gender serta HAM. Nah, ini apakah agama itu mengusung tentang kesetaraan gender, baik itu agama Islam dan yang lainnya, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan seterusnya, terutama di Indonesia, apakah dengan apa namanya diskursus ya, bahkan menurut saya bukan hanya sekedar diskursus, gender equality ini malah menjadi ideologi. Jadi di sebagian negara barat gender equality ini, keadilan gender bahkan ini menjadi salah satu ciri khas negara-negara kampion demokrasi. Kampion demokrasi yang merasa dirinya paling demokrasi. Gitu ya. Saya kira ini oke. Kita lewat aja ya. Ini tadi sudah saya jelaskan sebetulnya. Nah, sekarang saya coba untuk pendekatan sosiologi ini. Dalam apa namanya hubungan agama dengan ilmu pengetahuan, salah satunya apa ilmu sosial ya, salah satunya sosiologi, misalkan saya sebutkan di sini. Ini dalam buku saya. Ini buku saya sudah saya cetak udah lama ya. Mau saya perbanyak lagi tuh. Buku sosiologi agama itu saya memaparkan bahwa kajian sosiologi agama ini kajian sosiologi terhadap agama dan keberagaman adalah masyarakat beragama. Jadi objek meternya dalam sosiologi agama lah ya adalah masyarakat beragama. Pertanyaannya, beragama itu yang bagaimana misalkan? Itu kan pertanyaan klasik sebetulnya. Ya beragama itu yang punya keyakinan yang tidak harus sesuai dengan terminologi yang disodorkan oleh negara, menurut saya. Sebab kalau nggak begitu nggak adil. Sebab indigenous religion nggak akan masuk wilayah ini, gitu.
Karena indigenous religion itu atau agama pribumi mereka tidak sama konsepnya dengan agama-agama Abrahamik dan sebagian agama non Abrahamik yang hampir mirip. Misalkan begini, agama harus punya konsep tentang Tuhan misalkan, atau harus punya konsep tentang nabi yang beberapa kali pernah saya bicarakan di forum yang sama ya. Terminologi agama itu kan kesannya sangat doktrinal dan memaksakan. Jadi agama yang lazim ya. Misalkan agama itu harus punya Tuhan, agama itu harus punya rasul, utusan, agama harus punya kitab suci, agama itu harus punya apalagi itu ya. Kitab suci ya, nabi, terus umat ya, fellowship. Nah, sekarang pertanyaannya, ada beberapa, apakah semua agama seperti itu? Enggak juga. Sebagian agama-agama indigenous ya, agama-agama pribumi, apalagi yang di pelosok gitu. Ada yang nggak ada nabinya misalnya. Atau bahkan konsep ketuhanannya tidak jelas, bukan tidak jelas, tidak seperti yang diyakini oleh banyak manusia di Indonesia. Ini di Indonesia aja, nggak usah jauh-jauh. Oleh sebab itu, definisi masyarakat beragama ya kita flurkan saja bahwa mereka yang punya keyakinan, kalau kata siapa namanya L.B. Taylor itu kan dia mengatakan agama itu yang terkait dengan keyakinan supernatural lah kalau bahasa sekarang itu, sesuatu yang gaib dan seterusnya. Nah, itu bisa masuk kategori itu. Pokoknya bicara definisi agama beragam. Silakan Anda pilih mana yang cocok dengan nanti yang mau Anda riset. Gitu ya. Yang jelas masyarakat beragam. Kemudian, nah dalam kajian sosiologi terhadap agama itu, pertama itu ada 3 yang saya bagi 3 aspek. Pertama terkait dengan struktur sosial. Jadi studi agama dengan perspektif sosiologi ini, pertama kaitannya dengan struktur sosial, di dalamnya adalah stratifikasi sosial, kemudian institusi, kelompok, dan yang sejenis. Pokoknya beragam lah. Nanti Anda bisa, saya nggak akan menjelaskan satu persatu, ini sudah lewat sebetulnya. Saya hanya sekedar mengingatkan saja, mereview barangkali sudah lupa sebagian. Kedua, tentang fungsinya. Baik itu fungsi yang terkait dengan manifest, yang wujud, yang muncul, maupun yang laten, yang tersembunyi laten itu. Juga yang berkaitan dengan aspek-aspek perubahan sosial dan produk-produknya. Jadi dalam sosiologi ketika memahami agama atau masyarakat beragama maksud saya, itu juga dilihat dari fungsinya. Ini fungsi agama ini kira-kira sejauh ini sampai di mana? Misalkan begini, agama dengan semangat filantropinya, gitu. Agama dengan semangat bersedekah atau berbagi, gitu ya. Apakah berdampak pada perubahan sosial? Baik itu fungsinya yang terkait dengan yang manifest maupun yang laten, yang wujud maupun yang tersembunyi ya, kaitannya dengan semangat filantropinya itu ya, semangat berbagi terhadap sesama. Nah ini kan bisa dikaji dalam agama ya, atau dalam masyarakat beragama dengan pendekatan sosiologi. Atau sebaliknya, misalkan kenapa orang beragama susah misalnya negara yang banyak yang selalu mengedepankan agama kok korupsinya misalkan itu lebih banyak ketimbang negara-negara yang tidak terlalu memprioritaskan agama sebagai pegangan hidup mereka. Gitu. Misalkan begitu ya. Ya contoh aja Indonesia gitu ya. Di Indonesia malahan kadang-kadang Kementerian Agama yang
konon katanya pernah urutan keberapa ya, urutan kedua atau ketiga tertinggi di antara departemen-departemen yang lain. Nah, padahal Departemen Agama atau Kementerian Agama itu ngurusi agama. Kan begitu. Jadi aspek sosiologinya itu menarik sebenarnya kalau kita telaah. Perubahan sosial itu kan tidak melulu progresif, tapi regresif juga. Regres juga selain progres. Lalu ketiga, tentang pengaruh pola interaksi masyarakat beragama baik internal maupun eksternal. Jadi studi sosiologi terhadap agama, terhadap masyarakat beragama, itu juga membahas tentang pola interaksi. Gitu. Kira-kira masyarakat beragama ini pola interaksinya gimana sih bentuknya? Apakah pola interaksi yang selama ini baik itu internal maupun eksternal itu menandakan dia atau masyarakat beragama itu mengutip atau bertolak dari ajaran agama yang dia peluk atau di luar itu. Misalkan sambil contoh, masyarakat beragama terutama di Indonesia yang Islam lah sebut kayak gitu ya, masyarakat Muslim ini apakah etos kerjanya gitu ya itu diinspirasi oleh teks kitab suci atau tidak gitu. Jadi itu bisa ditelaah. Atau mempengaruhi teks kitab suci itu mempengaruhi dia dalam berperilaku sehari-hari baik itu secara internal maupun eksternal. Gitu. Nah, kemudian pendekatan sosiologi agama sosiologi terhadap agama menurut Pak Atul Mudhor ya, atau Mudhor itu dapat mengambil beberapa tema dan atau objek penelitian seperti gini. Pertama, studi tentang pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat yang tadi saya sebut itu. Gitu ya. Baik yang progres maupun regres. Baik yang perubahan masyarakat, perubahan ke arah maju atau justru mundur. Gitu. Bisa kita telaah itu. Bisa kita studi. Kemudian studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran atau konsep keagamaan. Kemudian ketiga, studi tentang tingkat pengalaman beragama masyarakat, religious experience, ya, pengalaman keagamaan. Kemudian studi pola interaksi sosial masyarakat Muslim. Lalu yang kelima, studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menjunjung kehidupan beragama. Oke, saya kira itulah untuk sementara. Banyak sih sebetulnya ini. Antropologi, terus hubungan Indonesia. Oke lah, nanti kita lanjutkan di momen-momen ketika ada break atau ketika ada jeda diskusi kelas. Saya kira itu, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Ada pertanyaan atau ada diskusi ya? Izin sedikit berbicara. Boleh, Pak Yusuf. Pak Agus ya. Baik. Oh, iya, silakan Pak Terima Agus. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tadi melihat slide yang pertama yang dibahas tentang bagaimana agama gitu ya dan masa depannya. Saya juga lagi membaca bagian akhir dari tulisan Prof. Amin Abdullah gitu. Mohon maaf ini Pak Yusuf, saya belum selesai membacanya dan harus diinternalisasi karena ada pendekatan baru ternyata dan saya terlambat memahaminya tentang pendekatan irfaninya itu gitu. Dan Pak siapa itu Prof. Ahmad Tafsir sebetulnya banyak berbicara juga tentang pendekatan irfani itu karena saya beberapa kali mengikuti kuliah beliau. Nah ini begini Prof. Yusuf. Jadi tadi kita melihat nampaknya ada kecenderungan stagnasi dalam metodologi studi Islam begitu katanya paradigma awalnya gitu ya. Yang kedua
Ada pandangan juga yang menganggap bahwa pendekatan filsafat dalam studi itu dianggap susah gitu. Padahal sebetulnya tidak sesusah yang dibayangkan gitu. Yang ketiga gitu ya, kalau kita melihat dari aspek pendidikan, kan UNESCO itu telah menyebutkan ada 4 pilar. Yang pertama learning to know, Ya. yang kedua learning to do, kemudian yang ketiga learning to be, dan yang keempat learning to live together. Dari situ kemudian muncul istilah harus ada keseimbangan antara scientific skill dengan humanistic touch. Nah, pada aspek yang tadi, yang ke bagian bawah dari slide itu, saya memaknainya sebagai humanistic touch. Dan bagian atasnya adalah scientific skill. Gitu. Nah, kalau dilihat dari apa itu perjalanan sebelumnya, dalam tradisi Islam kita juga mengenal ya sebetulnya sudah dikenal ada metode al-aqal al-bayani atau pendekatan tekstual skriptual. Maaf nanti kalau saya keliru ini mohon diluruskan terutama oleh teman-teman yang di IAT. Yang kedua ada al-aqal al-burhani. Yang ini merujuk pada reason atau rasional. Tadi dibahas banyak dan membawa banyak inspirasi buat saya dari apa ini dari Prof Yusuf ini gitu. Dan yang terakhir adalah al-aqal al-irfani. Nah, persoalannya adalah dari dua pendekatan yang awal itu sudah banyak dibahas dan katanya ini stagnan di situ. Justru yang belum banyak dieksplor itu adalah bagaimana pendekatan irfani yang menggunakan hati gitu. Mungkin muncul juga dalam tasawuf gitu ya, muncul. Nah, kalau di apa itu di tradisi Kristen kan ada pastoral psychology yang mau mengangkat bagaimana psikologi ditransendentalkan begitu, ditransendentalkan. Nah, dari sini kemudian tadi dilihat kalau saya baca-baca ada kegelisahan akademik yang kemudian memunculkan memunculkan gagasan untuk mencoba mencari alternatif stagnasi metodologi itu. Tapi nampaknya ketika digabungkan dengan tradisi Barat juga tidak memuaskan. Gitu. Sebagai contoh, ketika tafsir umpamakan menggunakan hermeneutika, pada akhirnya gitu terpusat pada si penafsir. Bagaimana ada text, reader, dan in-outer itu bermain di situ, dan akhirnya teks menjadi otonom. Nah, ini dipandang tidak menjelaskan maksud dari yang punya teks, yaitu Tuhan. Sampai akhirnya umpamakan muncul dalam tradisi belakangan untuk muncul tafsir kontekstual progresif. Nah, ini juga tanda petik masih harus dibicarakan gitu menurut apa itu para pengkaji belakangan termasuk Amin Abdullah gitu. Setidaknya itu yang bisa saya lihat dari slide yang pertama, Prof. Yusuf. Kalau slide yang kedua, saya sebetulnya ingin banyak berbicara tentang konteks konteks gerakan keagamaannya yang ini yang menarik. Sebab dari situ saya sudah mengumpulkan beberapa hal, ada yang dimensi historis, kemudian ada dimensi ideologi. Kalau dimensi historis ada social movement theory, kemudian dari dimensi ideologis itu ada ideological theory atau teori identitas sosial. Kemudian dari dimensi ritual ada interaction ritual theory. Dan dalam dimensi kepemimpinan ada charismatic leader, kemudian authority and transformational leadership teori dan lain-lain begitu Prof Yusuf. Ini saya kira pembicaraan panjang dan saya melihat tadi luar biasa memberikan inspiratif beberapa hal yang saya cari gitu ya. Meskipun sebetulnya untuk merajutnya masih perlu waktu. Terima kasih Pak Prof Yusuf. Mungkin Prof Yusuf dan yang lain bisa menanggapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayaknya ada beberapa teman-teman dari Pak Agus ini yang sudah mau nanggapi. Itu tadi ada yang angkat tangan tuh, siapa tadi? Silakan, barangkali ada yang bisa nanggapi. Tadi siapa yang angkat tangan tadi itu? Oke.
Silakan barangkali ada yang bisa angkat tangan. Kalau enggak saya sedikit nanti. Kalau saya kurang lengkap dilengkapi sama yang lain ya. Jadi begini Pak Agus ya, ini menurut persepsi saya tidak begitu menguasai filsafat Islam sebetulnya. Hanya tahu sedikit dari yang banyak banget tentang filsafat Islam. Salah satunya misalkan tadi itu terkait dengan metode Irfani. Itu kalau tidak salah Irfani itu pernah dibahas sama Mullah Sadra ya. Ya, betul, Eh, Mullah Sadra, Pak. iya, Ya. Mullah Sadra itu. Dan ingat kita Mullah Sadra itu Syiah gitu. Jadi saya ingat Kang Jalal itu berkali-kali membahas tentang metode Irfani. Ini saya tidak membedakan Syiah atau Sunni. Maksud saya gini bahwa memang langka ya penggunaan metode Irfani ini di beberapa kalangan umat Islam. Kalau di Sunni itu kan lebih pada kasyaf sebetulnya. Gitu ya. Kasyaf itu ya Al-Ghazali sih. Konsep besarnya ya kasyaf itu. Nah, saya tidak akan bahas tasawuf di sini. Tapi maksud saya begini bahwa saya menarik itu Pak Agus. Tadi saya sempat ditantang untuk menjelaskan sama Pak Agus untuk memaparkan sajalah. Elaborasi saya begini, kenapa sih ilmu-ilmu Islam ini berhenti gitu ya? Saya juga nggak ngerti itu sampai sekarang masih saya sering kali saya tanyakan ke para pakar. Ya. Misalkan begini, usul fikih itu sampai sekarang masih pakai usul fikihnya Imam Syafi'i itu. Udah berapa abad usianya. Sementara tantangan zaman sudah semakin besar. Saya pernah nanya ke guru besar yang jago usul fikih. Saya bilang, Prof, apakah usul fikih itu untuk tidak mengurangi hormat saya, takzim saya terhadap Imam Syafi'i, tapi tradisi kritisisme dalam Islam itu menjadi semakin berhenti ketika kita masih merujuk pada kitab-kitab klasik yang mungkin hari ini dan yang hari yang akan datang itu sudah tidak update lagi gitu. Nah, kenapa? Apakah ada persoalan di usul fikih sementara tidak ada hukum haram menyatakan haram gitu ya, atau dilarang atau tabu untuk memproduksi ilmu-ilmu keagamaan dalam tradisi Islam. Kenapa Imam Syafi'i bisa, padahal di zaman Imam Syafi'i itu serba terbatas gitu ya. Di zaman ulama-ulama klasik zaman dulu itu serba terbatas. Hari ini, di era modern ini serba instan. Saya suka ngomong ke mahasiswa gini, kalau Anda lebih atau gini, posisi Anda sejajar dengan Bapak Anda, saya bilang ke masa S1 biasa, itu rugi banget. Karena Bapak Anda itu dulu serba terbatas gitu ya. Karena hari ini apa sih yang nggak bisa dicari di media internet gitu. Dan seluruh teknologi itu mendukung orang untuk bisa mempercepat proses pendewasaan intelektual. Tapi zaman dulu itu kan lambat sekali itu. Ya sama halnya tadi ya saya bilang Imam Syafi'i itu kebayang ya. Bisa Pak Agus bayangkan sama Bapak bayangkan. Dulu Imam Syafi'i ketika nulis kitab itu nggak ada listrik kayak hari ini gitu. Nggak ada ballpoint yang serba instan, nggak ada apalagi bicara komputer ya. Tapi mereka membuat buku berjilid-jilid, ratusan bahkan ada yang ribuan catatan mereka untuk mengarang berkarya. Mungkin sama dengan yang ada di agamanya Pak Madiono ya. Nanti coba Pak Madiono bisa Anda elaborasi itu. Gitu. Maksud saya begini, kenapa sih umat beragama, terutama umat Islam ya, itu yang sekarang itu tidak, atau saya boleh bisa mengatakan tidak produktif, termasuk saya tentunya ya, ketimbang orang-orang dulu yang serba terbatas. Dan seakan-akan ilmu Islam gitu ya, ilmu keagamaan itu berhenti ketimbang ilmu-ilmu sains,
Itu Pak Agus. Kan progresif ya ilmu sains itu. Betul, Coba betul, gini, Pak. misalkan handphone itu, gitu ya. Saya belum mempersoalkan ilmu sosial, apalagi ilmu sosial cepat sekali itu. Handphone atau teknologi IT itu cepat banget perkembangannya. Ilmu sosial juga cepat banget perkembangannya. Sebagian ilmu humaniora juga sama. Tapi kenapa ilmu agama berhenti kesannya gitu loh? Saya nggak tahu itu kenapa. Ulumul Quran sampai sekarang sampai kayak begitu dari dulu sampai sekarang. Ulumul hadis juga dari dulu sampai sekarang seperti itu. Saya tidak mengatakan itu tidak baik ya. Maksud saya akan sesuai dengan perubahan zaman, sesuai dengan keadaan perkembangan sains dan teknologi yang serba progresif, yang akseleratif. Di saat bersamaan ilmu-ilmu keagamaan stuck, berhenti, stagnan. Ilmu-ilmu sosial, ilmu sains melesat gitu ya. Dan bahkan kadang-kadang susah dikejar. Gitu. Nah ini problem juga Pak Agus ya. Ini memang tanggung jawab kita semuanya orang beragama. Tapi saya nggak tahu kalau di agama Buddha ya, Pak Madiono. Anda bisa memberikan penjelasan Pak Madiono tentang agama Buddha ini. Kira-kira tradisi keilmuan di agama Buddha ini cepat atau justru stuck gitu? Kalau di agama Buddha, sebentar. Ini suaranya ada kipas tadi. Ya mungkin kurang lebih ya terkait dengan ajaran agama ya sama juga. Justru kita kalau misalnya di Theravada misalnya begitu ya, lebih fokus untuk ya bagaimana kita mengelaborasi yang justru menghargai yang kuno itu gitu loh. Justru untuk yang baru itu kayaknya malah kita meragukan gitu. Jadi kalau di agama Buddha sendiri sebenarnya kan ya sebenarnya kalau dari segi ritual dan sebagainya, yang lain mungkin lebih dinamis, artinya nggak terlalu terpaku pada satu aturan ya. Tapi dalam hal teks terutama ada yang memang aliran seperti yang saat ini masih bertahan, yang aliran ortodoks yang masih mempertahankan yang lawas itu sebagai ajaran para sesepuh itu justru lebih istilahnya ya sangat tekstual juga, mempertahankan justru yang sebagaimana yang dulu gitu. Jadi untuk yang baru itu justru ya kita jarang kita mengacu pada sana. Jadi di dalam proses perkembangan setelah penulisan kitab suci Tripitaka saja, kita mungkin hanya mengenal beberapa penerus yang kemudian menjabarkan lagi ajaran di Tripitaka, misalnya di dalam Abhidhamma itu ada yang meringkas lebih singkat dan sebagainya. Itu yang terkenal yang kemudian menjadi acuan juga hanya beberapa dan itu fokusnya sih. Jadi nggak banyak perkembangan terbaru kecuali mungkin di Mahayana ya, mungkin di Mahayana lebih dinamis dalam hal itu. Tapi kalau saya sendiri lebih cenderungnya kan lebih ke Theravada, jadi lebih lebih kayak meyakini yang itu gitu. Anda bisa merubah nggak itu mindset untuk bisa switch gitu ya? Saya tidak mengatakan Anda harus merubah agama, enggak. Maksud saya merubah cara berpikir tentang. Saya suka memancing-mancing mahasiswa itu, gitu ya. Berani nggak Anda misalkan mengkritik gitu ya, mengkritik. Ya tentu mengkritik ya argumentatif ya, mengkritik pola-pola lama yang hari ini sudah tidak update, misalkan begitu. Sebenarnya kalau di dalam Buddhis itu sangat terbuka ya. Bahkan kalau kita melihat di teks khotbah Buddha sendiri begitu, misalnya di Kalama Sutta, bahkan boleh mengkritik kitab suci sendiri, bahkan boleh mengkritik ajaran yang diturunkan turun temurun, bahkan mengkritik istilahnya memberikan apa ya istilahnya, bukan tidak harus menerima semuanya gitu. Artinya boleh sangat analisis, boleh sangat sangat kritis terhadap ajaran Buddha sendiri, karena waktu itu mungkin saya berbagi kisah ini ya. Kisah Kalama Sutta itu, yaitu khotbah sang Buddha kepada suku Kalama di Kesaputa itu, ceritanya kan begini. Waktu itu suku Kalama itu dalam teks sutta itu khotbah, bingung terhadap kebenaran ajaran yang disampaikan oleh para Brahmana, para pertapa saat itu ya. Ini sesuai dengan
tradisi di India terutama ya, karena waktu itu memang banyak sekali pertapa dan India dan seterusnya. Di India itu berbagai macam, termasuk dari yang kita kenal sekarang mungkin agama Jaina yang waktu zaman Sang Buddha itu dikenal sebagai petapa telanjang dari kelompok Niganta Nataputa dan yang lainnya. Intinya suku Kalam ini bingung kenapa? Karena setiap petapa, para Brahmana yang datang ke suku Kalama mengajarkan, ngomongnya adalah tentang kebenaran gitu. Masalahnya di situ adalah yang disampaikan itu berbeda-beda, standar kebenaran yang dimaksud itu seperti apa gitu. Jadi suku Kalama itu bingung ceritanya. Ini ngaku semuanya benar, ajarannya benar, kok beda-beda gitu kan. Yang diajarkan kok beda-beda juga ini, tapi semuanya ngakunya adalah paling benar, paling benar. Nah, waktu itu suku Kalama itu kemudian mendengar ada Sang Buddha di dekat wilayah itu, kemudian sesuai dengan tradisi sana, kemudian berusaha untuk menemui Sang Buddha. Para suku Kalama ini dijelaskan, ternyata Sang Buddha juga menganggap bukan agama Buddha yang paling benar, enggak gitu. Yang kemudian sekarang mungkin di era modern itu dipakai juga oleh Yang Mulia Dalai Lama ketika ditanyain oleh wartawan itu. Sebenarnya bahwa di situ prinsip dasar di agama Buddha itu dikatakan di dalam Kalamasuta bahwa ya kita nggak harus percaya begitu saja, bukan percaya, tapi hanya begitu saja itu artinya tanpa analisis mendalam, tanpa perenungan begitu ya. Ya boleh setelah merenungkan, boleh setelah membuktikan dan seterusnya, boleh percaya, tetapi di dalam situ intinya adalah bahwa saran kepada suku Kalama, Sang Buddha menyatakan untuk tidak begitu saja pada teks-teks suci yang dari dulu diturunkan turun-temurun bahkan. Karena waktu itu memang kan Sang Buddha sendiri kalau lihat masa kecilnya kan udah menguasai Weda begitu. Iya. Ya, jadi memang di situ terus kemudian tidak juga boleh percaya begitu saja pada istilahnya hal-hal yang dari ritual yang diturunkan turun-temurun tanpa analisis, kemudian kitab suci sendiri boleh, termasuk mengkritik sendiri. Tapi acuan di dalam agama Buddha memang sih intinya terakhir ketika menyimpulkan, Sang Buddha itu ketika menjelaskan kepada suku Kalama, oh suku Kalama, patokannya begini aja. Bingung ya kalau banyak agama yang menyatakan paling benar, paling benar. Oke, sekarang gini aja. Ketika dipraktekkan, apakah membuatmu istilahnya berbahagia secara mental sehat apa tidak gitu loh. Secara mental sehat apa tidak? Ya kalau kita contohnya lah, misalnya kita merasa bahagia kan secara mental sehat, tapi ketika lagi marah dan sebagainya itu kan secara mental kan juga kurang sehat. Jadi ketika itu membuat kita bahagia secara mental sehat apa tidak? Yang kedua, apakah juga acuan yang kebaikan yang kedua adalah apakah juga secara moral dipuji oleh para bijaksanawan yang lain juga, dianggap memang kebenaran yang diterima oleh masyarakat saat itu gitu. Yang ketiga adalah apakah juga memberikan manfaat buat diri sendiri dan orang lain. Yang keempat adalah apakah ini memberikan penderitaan atau tidak menimbulkan penderitaan atau sebaliknya. Jadi kriteria itu kemudian dipakai oleh umat Buddha ketika tidak belajar banyak kitab suci, maka bisa menganalisis ketika mau berbuat seperti itu. Jadi bagi umat Buddha kan kitabnya sangat banyak, tapi dalam hal tertentu kita bisa ringkas untuk menjadi tiga poin. Itu intinya. Jadi, Oke, Pak Madiano, terima kasih. Ini ada beberapa yang angkat tangan. Ya, silakan. Ya, itu ada Bu Marni. Bu Marni, silakan Bu Marni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Jadi kalau cara beragama itu menurut saya ya, kita yang agama keturunan ini, agama warisan, lama-lama menganggap agama itu hal yang tidak ada korelasinya dengan kehidupan sehari-hari atau dengan aktivitas sehari-hari. Itu saya perhatikan sejak saya sekolah. Itu saya masuk kota Padang ya, dari anak Udik sana. Orang beramai-ramai bayar berapapun untuk les fisika, kimia, matematika. Tidak ada yang bayar untuk les mengaji. Ya.
Terus di kontemporer sekarang orang naik pesawat. Misalnya dia ke Padang. Dia ke Padang itu dari Jakarta dia naik jam 3 kurang, itu apa? Belum masuk asar. Dan dia sampai di Padang asarnya sudah lewat naik pesawat. Pernahkah mereka berpikir membeli tiket itu tidak melewati jam sholat? Misalnya setelah dia sholat zuhur di Jakarta, baru dia berangkat, dia ambil tiketnya jam 12.30 misalnya. Dan sehingga asarnya di Padang tidak terlambat gitu loh. Ada enggak kita-kita ini berpikir, kan Bapak bilang tadi soal jarak yang bisa dijamak dan lain-lain. Ada enggak kita berpikir seawal itu, sejauh itu? Saya bilang mungkin 99% tidak ada, kecuali mungkin kiai-kiai ya, kayak sampai Imam Arif ya. Tapi kita kebanyakan ini tidak ada berpikir sejauh itu. Satu lagi soal korupsi. Orang, bapak-bapak, anggota DPR sana, atau pejabat-pejabat yang gajinya berlimpah itu Istiqlal penuh sama mereka sholat Jumat. Tetapi kemudian mereka pakai baju oranye KPK. Nah, ini agama ditaruhnya di mana? Kopiahnya itu tadi yang tiap Jumat ada di Istiqlal, masuk nak ke hatinya. Saya bilang, saya memang Islam warisan ya, orang Padang pun entah dari abad berapa memang Muslim. Kemanapun merantau tetap Muslim. Tetapi saya sejak remaja lah berusaha Islam itu apa sih? Di hati saya Islam itu sudah benar sih. Cuma kalau orang bertanya, di mana Tuhan? Saya belum bisa jawab sampai sekarang. Seperti itu. Nah, ada enggak orang yang berpikir seperti itu? Saya lihat ibu-ibu, saya kan mengalami ini, lebih sangat senang kalau anaknya wisuda kedokteran, ITB dan lain-lain. Jarang sekali yang merasa bangga misalnya anaknya menyelesaikan studi di UIN gitu loh. Tapi kalau anaknya jadi pilot, jadi apa? Nah, fenomena ini apa penyebabnya? Mohon pencerahan. Ya, oke. Ya, kalau kita lihat yang tadi yang sebelumnya sudah terjawab seperti yang tadi saya sebutkan ya, Bu Marni ya. Terkait dengan persoalan pendidikan sebetulnya pendidikan agama. Jujur saja selama ini ya sebagian pakar ya, studi Islam ya, sebagai mengatakan problem umat Islam yang tertinggal tadi, termasuk Ahmed Fikri juga bilang begitu, persoalan pendidikan gitu. Jadi pendidikan kita mungkin masih cara-cara lama. Jadi misalkan begini, ini contoh mungkin sama Bu Marni atau yang lain, termasuk saya. Dulu saya masih kecil itu diajar agama oleh ayah saya, dan di pesantren itu yang penting kita secara ritual gitu ya, ibadah yang sebutlah kalau orang Islam sebagian masyarakat Islam mengatakan maghdo dan ghairu maghdo misalkan. Jadi ibadah-ibadah ritual itu menjadi dominan gitu. Yang penting sholat, persoalan akhlak nomor sekian. Kira-kira begitu Bu Marni. Mestinya sholat itu merefleksi pada perilaku gitu loh. Orang sholat tarangnya hitam, tapi kata Bu Marni tadi pakai baju oranye gitu kan unik tuh. Berarti fahsya wal munkar gitu ya. Inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu mencegah sesuatu yang mungkar ya. Seharusnya begitu, tapi kan justru sebaliknya. Ini salah satu contoh Bu Marni ya. Jadi mungkin bukan asumsi ya. Tesis sebagian para pemerhati tentang pendidikan Islam, selama ini kita belajar
agama atau belajar Islam itu hanya di kulitnya saja. Saya dulu di pesantren diajari ngaji, diajari baca Quran, diajari baca kitab dan yang lainnya dan lain-lain itu tanpa ditanya. Ini terlepas saya apa ya? Sebutlah saya masih hormat terhadap kiai-kiai saya dulu atau ustadz-ustadz saya dulu, tidak melepaskan hormat saya terhadap beliau-beliau yang terutama yang sudah almarhum. Cuma menurut saya, termasuk ayah saya sendiri, yang penting anaknya itu sholat, anaknya itu puasa, persoalan akhlak dan yang lainnya itu tidak perlu ada asistensi gitu, tidak perlu ada pendampingan. Itu. Bahkan mungkin dianggap sudah final kalau Islam itu sholat, bahkan haji, gitu Bu Mani ya. Ya. Hajinya berkali-kali tapi korup, itu kan persoalan, ada something wrong itu. Bahkan menteri yang di dalamnya urusan agama itu dipenjara gara-gara korupsi, coba. Ya, wajahnya malaikat ya Pak, itu tiba-tiba pakai baju oranye. Nah itu dia, maksud saya itu ada sesuatu yang salah di urusan mendidik agama di anak waktu masa kecil atau masa-masa golden age atau masa remaja dan yang lain. Itu harus, menurut saya tetap harus dievaluasi itu cara mendidik agama, termasuk mendidik budi pekerti ya, moral sosial di masyarakat. Jadi ini yang menjadi persoalan ya sampai hari ini. Makanya tadi yang saya jelaskan bukan hanya itu, di beberapa negara-negara Islam, negara yang mayoritas beragama itu terbelakang mereka itu. Kenapa gitu ya? Coba. Otoriter gitu. Negaranya otoriter, dipimpin raja atau dipimpin kalau nggak raja ya apa namanya? Semacam presiden tapi otoriter. Kayak Gaddafi dulu ya. Atau kayak Saddam Hussein dulu misalkan. Atau apalagi sekarang Taliban. Khilafah. Ya ini saya tidak mengatakan bahwa itu buruk, bukan, bahwa itu realitas gitu loh. Itu nyata. Ketimbang negara-negara yang tidak menjunjung tinggi simbol-simbol agama. Bayangkan saja Bu Marni, New Zealand misalkan, itu kata hasil riset ini, lebih Islami ketimbang negara-negara yang mayoritas Muslim. Korupsi ada cuma kecil, disiplin lalu lintas, gitu ya. Terus disiplin menghargai orang lain, toleransi maksud saya. Di sini kan misalkan di Indonesia yang namanya mengumpat orang, membuli orang itu hampir tiap hari kalau kita lihat di medsos tuh. Itu kan akhlak juga maksud saya. Dan tidak dilindungi, dan hukum di kita hanya sebagai lip service. Ya Bu Mani lebih tahu persoalan hukum ketimbang saya. Kadang-kadang hukum di kita ini belah bambu misalkan. Belah bambu itu ada yang diinjak, ada yang diangkat gitu loh, Bu Marni ya. Ya. Anda lebih tahu lah ketimbang saya. Jadi hubungan dengan itu barusan saya lagi sudah memarahi orang, dia menyuruh saya berbohong untuk kemenangannya. Saya jawab, kalau itu yang kamu cari pengacara yang lain. Saya tidak butuh uangmu, bilang. Nah itu dia makanya. Nah kayak gitu-gitu ya Bu Marni ya. Saya kira ini di hadapan mata kita semua loh. Dan itu realitas muncul di kehidupan kita sehari-hari yang mayoritas umat beragama. Gitu. Dan itu di negara kayak Filipina misalkan, negara yang mayoritas Katolik, itu juga sama. Gitu ya. Ini menarik sih sebetulnya untuk jadi riset. Ini tantangan bagi para calon cendekiawan, calon dokter seperti Bapak-bapak Ibu sekalian. Coba deh ya, Anda sehubungan dengan fikih yang kita peroleh dari Imam Syafi'i itu ya, soal jarak untuk untuk bisa menjamak sholat, mengkasar sholat. Sebenarnya sudah saatnya
kita revisi pendapatnya Imam Syafi'i kan. Tapi siapa yang melakukannya? Ketika nilai anak-anaknya 10 di SMP, di SD, mereka masukkan bukan ke pesantren, bukan ke WIN. Mereka masukkan jadi dokter, kuliah di ITB, begitu. Terus orang-orang pintar yang akan mempelajari agama ini siapa? Gitu. Mereka bisa jadi apa? Jadi ilmuwan hebat. Saya baca banyak sekali ilmuwan di Indonesia ini yang kuliah sampai bisa bikin kapal, bikin apa. Tapi tetap saja seperti tadi, kalau dia mau berangkat, dia nggak mikirkan, dia belum sholat, sholatnya gimana. Dia nggak mikirkan. Banyak dia bisa bikin kapal selam, ada di Indonesia yang bisa bikin kapal selam, bikin radar. Tapi ketika dia naik pesawat, jam berapa? Ini kalau saya berangkat sekarang, sholat zuhur saya di mana? Saya rasa cuman mungkin ya kiai-kiai selevel Imam Syafi'i yang berpikir. Kalau kita 99% tidak bisa berpikir. Misalnya saya keluar rumah, saya selalu berpikir, ini saya keluar jam 11 nggak mungkin, saya harus sholat zuhur dulu. Nah, supaya sholat, apalagi di Jakarta macet minta ampun ya. Saya mesti sholat zuhur dulu baru berangkat, misalnya ke selatan, ke Jakarta Selatan. Kalau enggak, zuhur saya hancur. Nah, orang yang berpikir seperti ini, persentasenya di Indonesia berapa sih? Nah, kenapa agama kita jadi begitu? Itu tadi, mereka menganggap agama itu sekedar udah sholat, kamu udah sholat? Sudah. Gitu loh. Kemudian kamu udah ngaji? Sudah itu. Nggak ada yang lain. Sholat itu apa? Nggak dibimbing. Ya kan? Seperti itu. Terima kasih. Oke. Ya, kita lanjut ya. Terima kasih Bu Marni. Itu Arken. Silakan Arken. Anda sudah angkat tangan tuh. Arken ini videonya buka dong. Saya sudah lama nggak lihat Arken tuh. Jelek sekali ini sinyal. Oh, nggak apa-apa. Ini jelekan saya udah tua masalahnya. Ayo, silakan. Oke, saya tutup sebentar, Prof ya. Ya. Gini, saya punya pertanyaan buat Pak Yusuf, satu sama Pak Madiono. Enggak apa-apa Pak Madiono ya. Yang pertama ini, 2 hari yang lalu itu saya baca tulisan Robke. Dia membahas tentang keberagamaan masyarakat kota. Dalam tulisannya itu kemudian si Robke ini mengelaborasi gagasan Weber tentang kota yang seharusnya itu menjadi lokus untuk rasionalitas manusia katanya. Lalu ya kota itu harus dimaknai sebagai ruang di mana orang itu harus terbebas dari perbudakan dan menuju kemerdekaan gitu, termasuk dalam hal pemikiran. Nah, hal-hal yang bisa menghalangi rasionalitas manusia atau menghambat kemajuan ini harus disingkirkan, termasuk agama pada saat itu yang masih dianggap sebagai sumber irasionalitas manusia. Tapi kemudian dalam kelanjutannya Weber terus dan para sosiolog lainnya kemudian justru mengakui adanya peran agama dalam pembentukan masyarakat kota tersebut. Peran ini kemudian misalnya yang ditulis oleh Weber itu sebagai beberapa prinsip keagamaan ternyata mempengaruhi pola akumulasi kapital untuk peningkatan produksi dan industrialisasi di masyarakat kota. Nah, Rupke kemudian menyimpulkan begini yang unik. Oke, kehidupan kota bertambah maju. Semua hal semakin canggih gitu seiring perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Tapi agama bergerak mundur. Bergerak mundur itu dalam artian oleh Rupke itu begini. Yang berkembang misalnya orang itu kemudian menjadi semakin konservatif gitu, semakin eksklusif dan pada ujungnya kemudian intoleran gitu. Nah, kemudian Rupke meramalkan jika kondisi ini terus berlanjut gitu, kemungkinan besar gitu, agama-agama yang mayor ini ya akan ditinggalkan gitu. Yang muncul nantinya adalah sekte-sekte spiritualitas baru gitu.
karena sifat yang mundur tadi itu. Gitu. Saya pengen tahu ini pendapat Bapak ini gimana gitu tentang hal ini. Terus yang kedua untuk Pak Madiono, ini di luar mata kuliah kita Pak ya. Cuman saya benar-benar penasaran gitu. Karena dari kecil ini kan saya maksudnya terbiasa membaca karya-karya cerita silat Koping Ho. Itu juga senangan saya. Terus apa namanya ya termasuk Chan Aide dan sebagainya. Sampai kemudian karya-karya Tony Wong ya dalam bentuk yang bergambar gitu. Ini selalu dikatakan Buddha ini memiliki keterkaitan dengan kungfu. Lalu kemudian kita bisa menyaksikan ya Shaolin itu benar-benar yang melatih tubuh dan sebagainya kayak gitu. Nah, itu memang salah satu bentuk ajaran atau kayak gimana Pak? Gitu. Itu saja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Pak ini dulu Pak Madiono, Anda jawab dulu. Baik, terima kasih. Pak Argen ya. Saya mungkin menanggapi yang pertanyaan kedua aja karena memang langsung terkait dengan yang ditanyakan. Jadi kalau dalam tradisi atau ajaran Buddha, bahwa kesaktian itu atau mungkin keterampilan dalam hal yang nantinya menimbulkan kesaktian itu sangat mungkin. Karena memang ajaran Buddha itu fokus setelah moralitas benar dan seterusnya. Pertama adalah sila, yang kedua kan tahapannya adalah samadhi. Samadhi itu efek sampingnya adalah menghasilkan kesaktian. Bahwa ke orang yang misalnya biasa bermeditasi, ya kan melakukan perenungan terhadap badan jasmani dan batin sendiri dan seterusnya, itu salah satu efek sampingnya adalah menimbulkan pencapaian tingkat konsentrasi yang namanya jhana dhyana, istilahnya kalau dalam pandangan agama ya. Itu efek samping. Cuman itu bukan tujuan agama Buddha, karena ketika orang mencapai kesaktian bisa lupa dengan tujuan awalnya untuk mencerahkan dirinya sendiri, yaitu menghilangkan semua penyakit batin lah itu yang buruk-buruk itu bisa lupa dengan itu karena nanti bisa fokus ke kesaktian dan menjadi dalam arti ini yang menjadi beda arah, tidak sesuai dengan tujuan awal. Tapi tidak dipungkiri bahwa orang-orang yang memang sangat terlatih dalam hal meditasi itu akan memiliki kesaktian. Nah, terkait dengan pertanyaan ini, terkait dengan cerita-cerita kungfu dan seterusnya, itu memang kalau saya baca itu bahwa pada awal sekitar pokoknya masa berkembangnya Zen Buddhism itu kan dikenalkan ke Cina oleh Bodhidharma, dan itu kan tidak langsung diterima begitu saja di masyarakat sana ya. Kemudian yang akhirnya setelah ada dengan tahu dan sebagainya akhirnya bisa diterima. Tapi proses itu kan cukup panjang, dan kalau di dalam kisah Shaolin itu ya salah satu yang kemudian diajarkan juga untuk mempertahankan diri, seingat saya adalah dengan melakukan itu gitu. Pelatihan-pelatihan yang intinya seperti yang kita lihat di biara-biara Shaolin yang saat ini masih diwariskan hingga saat ini itu. Jadi mereka punya keterampilan dalam hal pencaksilat, dalam kita kalau istilah pencaksilat kalau mereka kungfu ya, dengan melatih yang sangat-sangat ekstrim sampai untuk bisa sampai memiliki kekuatan tenaga dalam dan seterusnya ya. Itu luar biasa mungkin bagi kita yang tidak melatih itu. Tapi dalam pandangan agama itu hal yang sangat mungkin karena potensi di dalam agama Buddha, manusia dalam pandangan agama Buddha itu kan makhluk yang memiliki kemampuan untuk kalau diasah ke yang positif itu akan maksimal sangat tinggi istilahnya. Tapi kalau negatif juga bisa melebihi kekejaman hewan sekalipun, siapapun yang paling buruk itu bisa kalah sama manusia itu dalam pandangan agama Buddha. Tapi kalau menurut pandangan agama Buddha juga manusia itu bisa dilatih batinnya itu bisa sampai melebihi yang tidak terduga ya, itu sampai ke pemahaman tentang yang mutlak tadi ya, mungkin dalam agama lain sudah diajarkan duluan, kalau di agama Buddha kan berbeda pandangan. Jadi kalau terkait langsung dengan pertanyaan, sebenarnya agama Buddha mengajarkan itu enggak? Jawabannya adalah secara khusus tidak. Tidak ada yang namanya ngajarin tentang bagaimana kemudian Sang Buddha sendiri untuk mengajarin tentang tadi silat atau semacamnya kungfu, nggak ada. Itu hanya bagian dari proses perjalanan ya tadi penyebaran agama yang kemudian pengenalan agama-agama baru kemudian yang terkondisi dengan lingkungan sana.
Dan itu nanti terkait juga dengan tradisi-tradisi lainnya. Kenapa kok jubahnya beda-beda dan seterusnya, ada yang tidak gundul dan sebagainya, macam-macam lah. Itu kan sangat-sangat istilahnya menyesuaikan dengan yang agama-agama yang di sana juga ya. Misalnya di Cina kalau nggak salah, kalau misalnya para biku itu istilahnya mengenakan jubahnya, dengan mengenakan jubah itu hanya ada selempang yang kelihatan bagian dadanya, itu dianggap nggak sopan, maka di sana menyesuaikan dan seterusnya. Itu bagian dari proses adaptasi keagamaan barangkali ya itu. Tapi kalau dalam hal ini saya singkat saja, kalau terkait dengan apakah ngajarin guru, jelas enggak. Kalau dari aslinya ya, dari yang dalam hal ini Sang Buddha sendiri enggak. Tapi kalau apakah mereka bisa sakti? Ya jelas, karena dari efek samping dari meditasi, artinya yang bukan yang utama adalah pasti bisa ke arah sana gitu. Kalau orang yang benar-benar udah fokus untuk pengembangan batin gitu, itu pasti, karena banyak sekali kasus yang cerita-cerita, apalagi Sang Buddha sendiri, tapi dalam hal tertentu itu bukan penekanan, itu intinya itu Pak, mungkin dari pandangan saya yang saya baca semacam itu. Jadi kalau terkait dengan yang kungfu tadi, intinya adalah itu proses pengenalan agama Buddha yang dibawa oleh Bodhidharma sebagai orang yang pertama mungkin mengenalkan Zen ke wilayah Cina, yang kemudian tidak begitu mulus ya proses perjalanannya begitu. Dan akhirnya kemudian terkait dengan saat ini berkembang menjadi biara-biara Shaolin yang sangat terkenal dalam hal kungfunya itu. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Madiun. Ya. Oke, ini sudah jam 9 kurang sedikit ya, 5 menit lagi. Oke, saya jawab sedikit aja ini. Ya, sebetulnya menarik ya, itu Weber itu pernah menjelaskan tentang rasionalitas masyarakat urban. Jadi jadi sebetulnya tidak mesti kemudian masyarakat urban itu, masyarakat kota lebih rasional ketimbang masyarakat rural ya, atau masyarakat pedesaan atau masyarakat pedalaman. Jadi kadang itu kata, malahan Hans Kuhn bilang bahwa justru masyarakat kota dalam hal tertentu itu masih punya basis moralnya itu dari agama, dari yang irasional. Persoalannya bukan irasional dan rasional sebetulnya, tapi pilihan-pilihan hidup mereka itu adalah bagaimana merespon dari kebutuhan psikologis terhadap ketidakberdayaan, terutama masyarakat perkotaan ya. Masyarakat perkotaan itu katanya itu lebih mudah sensitif terhadap persoalan-persoalan psikologis. Karena di kota itu kan, atau ya sebutlah masyarakat urban itu sederhananya gini, mudah stres sebetulnya gitu kan. Lihat aja orang-orang di Jakarta itu. Dengan kemacetan lalu lintas itu membuat mereka itu semakin lebih mudah stres ketimbang masyarakat rural. Nah, kebutuhan atau kehausan psikologi itu tantangannya masyarakat urban pada akhirnya mereka membutuhkan sesuatu yang irasional gitu. Katanya irasional, padahal sebetulnya agama juga rasional. Rasionalitas agama itu adalah merespon dari kebutuhan psikologi manusia gitu. Jadi masih perlu didiskusikan kalau mengatakan agama itu, kebutuhan manusia terhadap agama itu tidak rasional atau yang disebut irasional. Justru menurut saya rasional sih. Manusia itu membutuhkan gizi psikologi gitu, kira-kira gitu kalau bahasa sekarang itu. Dan itu banyak literatur ya, salah satunya tadi Hans Kuhn itu menjelaskan begitu, yang menjelaskan bahwa misalkan gini, urban sufism ya, sekarang lagi musim urban sufism. Jadi kebutuhan mistisismenya atau kebutuhan asketologis masyarakat kota yang semakin lama
masyarakat kota mengalami disorientasi karena dengan berbagai kesibukan atau problematika perkotaan yang penuh dengan kompetitif, yang sangat materialistis, sangat individualis, dan yang sejenis, itu ternyata menyita energi manusia untuk mencari sesuatu yang bisa memberikan gizi terhadap psikologi mereka yang semakin kering. Saya ada beberapa buku ya, filsafat agama itu. Dulu dari Pak Bambang Sugiharto, saya ada buku yang terkait dengan bagaimana kehidupan masyarakat perkotaan yang mungkin masyarakat ya urban ya, yang semakin lama justru semakin religius pada waktunya. Bukan berarti masyarakat rural tidak religius. Maksudnya kan sejauh ini stigma terhadap masyarakat kota itu rasional, positivistik, kemudian agnostik, lalu bisa kesananya ateis dan yang sejenis. Tapi tidak juga begitu sih sebetulnya. Terbukti beberapa negara masyarakat di kota-kota besar kebutuhan spiritualitasnya tinggi, meskipun kebutuhan spiritualitas itu tidak dibarengi dengan kebutuhan institusi agama. Kalau kata Mas Kunto, berislam tanpa masjid gitu ya. Jadi berislam tanpa masjid itu lama-kelamaan orang beragama itu tidak memerlukan identitas institusi, tapi yang penting bisa menjawab spiritualitas. Gitu ya. Semua manusia itu pasti punya spiritualitas. Spiritualitas tidak identik dengan agama sih sebetulnya, tapi spiritualitas juga bisa memberikan support terhadap keberadaan agama atau keyakinan tertentu. Jadi sekali lagi bahwa tesis memang ada sih beberapa pakar atau beberapa ilmuwan termasuk sosiologi banyak yang mengatakan bahwa masyarakat kota yang rasional itu suatu saat akan meninggalkan agama, katanya begitu. Yang disebut sekarang itu agnostik ya. Kalau saya mengatakan agnotis itu adalah taman kanak-kanaknya ateis gitu. Kalau sudah naik kelas dia jadi ateis. Itu bibit-bibit ateis itu agnostik menurut saya. Lebih embrionya lagi dari agnostik itu, sebelum agnostik itu ya sekuler. Jadi bayinya itu sekuler, agnostik itu sudah mulai remaja, begitu dewasa jadi ateis. Kira-kira gitu analog saya terhadap evolusi keyakinan manusia terhadap agama yang cenderung untuk menolak keberadaan atau eksistensi eksistensi langit ya, eksistensi agama. Saya kira itu kuliah saya hari ini, dan saya berharap mulai minggu depan nanti silakan Wasik sama siapa? Apuy ada Puy? Wasik ada Wasik hari ini. Ini Apuy juga. Oke. Apuy ada Pak, Apuy ada. Ada. Oh iya. Apuy tadi ngopi terus tuh, tapi nggak ngajak-ngajak ke saya ngopinya. Minggu depan kita ngopi lah. Pak. Ayo. Oke, boleh. Oke, jadi gitu ya. Coba minggu depan sudah ditentukan siapa pemakalah atau yang bedah buku. Kalau mau ngusulkan monggo gitu. Kalau mau nggak ada yang ngusulkan, ditunjuk aja sama ketua kelas. Misalkan Om Deden tuh minggu depan sama Pak Agus. Pak Agus sama siapa Pak Agus?
sama Bu Uni. Oke, oke. Kalau gitu Pak Agus sama Bu Uni, kelas apa? Kelas A atau kelas B? Saya kelas A. Sama Bu Uni juga. Bu Marni. Bu Marni kelas B kalau nggak salah. Oh, jangan di cross dong. Kalau bisa jangan cross. Satu kelas, jadi supaya misalkan kalau Pak Agus kelas A ya. Oh, kelas B ya? Kelas A saya. Kelas A. Nanti sama Pak Ajit lah Iya, boleh. didampingi. Saya membahas ini siapa Prof tentang multidisiplin, tapi bagian keempat karena dibagi dua dengan Bu Marni. Ya boleh Bu Marni, tapi di tempat lain Bu Marni. Oke, Karena boleh. nggak bisa di cross ya. Iya, juga nggak apa-apa boleh kalau saya ikut aja, Nah, Prof. Ya nanti Bu Marni silakan Anda cari pasangannya Ya. yang satu kelas. Jadi minggu depan Pak Agus ya untuk di kelas B. Kelas A. Oh, kelas A, sorry. Kelas B. Om Deden tuh. Anda kelas B ya? Kelas B. Oke, minggu Oke, depan Anda ya. Insya Allah. Oke, Insya Allah oke. lah. Minggu depan dengan pasangan Anda tentunya. Pak Agus Siap. dengan pasangannya nanti. Siap. Nanti Pak Agus biar nanti sama Pak Ajit nanti kelas B sama saya. Diatur-atur aja jadwalnya, harinya terserah mau. Kalau saya Jumat ya malam pada maghrib. Kalau Sabtu ya pagi-pagi. Gitu. Pagi-pagi ada kuliah, Prof. Oh gitu ya? Iya. Paling Ya, siang. boleh. Ya udah malam aja gak apa-apa. Kalau Malam lah, malam. Kalau siang itu saya suka ada ini urusan domestik misalnya. ya nggak apa-apa. Oke, kita akhiri ya. Terima kasih banyak. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.